secara daring Senin sampai dengan Rabu 7 sampai 9 September 2020. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Rawalo. Yang kami hormati Bapak Ibu karyawan SMA Negeri 1 Rawalo dan teman-temanku yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa dipertemukan dalam acara LDKS dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kegiatan LDKS dimulai, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Acara 1. Pembukaan dengan bacaan basmalah bersama. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan kepala sekolah dilanjutkan dengan membuka acara kegiatan LDKS. 5. Pengisian materi oleh Bapak Wasono Ardi Saputro MPD tentang kepemimpinan. 6. Pengisian materi oleh Bapak Agus Sulistiono SPD tentang sarana prasarana. 7. Penutup. Peserta LDKS yang kami hormati, mengawali kegiatan hari ini, mari kita buka dengan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, doa yang dipimpin oleh teman kita kepada Berkah Setiadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon keridhaan-Mu. Terimalah doa kami. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang berkualitas dan bermutu, membekali diri dengan segudang ilmu dan berpikir maju, mengasah keterampilan dan belajar giat, menggapai masa depan dengan penuh keyakinan. Ya Allah, pada kegiatan hari ini, berikanlah kelancaran dalam melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan tahun 2020-2021
di SMA Negeri 1 Rawalo sampai dengan penghujung kegiatan ini dengan mengharap ridho darimu, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian peserta didik sebagai calon pemimpin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Terimalah doa kami. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Rawalo sekaligus membuka acara kegiatan LDKS. Kepada beliau, Bapak Wasono Ardi Saputro MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara host, sudah terdengar suara saya? Sudah, Bapak. Oh ya, sudah semua ya, untuk siswa semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pakar Kesiswaan, beserta staf kesiswaan, Bapak Ibu Guru, karyawan SMA Negeri 1 Rawalo, panitia LDKS kelas 12, serta siswa semuanya kelas 10, 11, calon pengurus OSIS SMA Negeri 1 Rawalo, periode 2020-2021. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita mengucapkan kepada Allah SWT bahwasanya pada siang hari ini kita bersama-sama akan memulai LDKS daring yang insya Allah nanti akan 3 hari ke depan, nanti siswa semuanya, baik kelas 10, 11, dan kelas 12 sebagai panitia, akan melaksanakan kegiatan tersebut. Selawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Bapak, Ibu Guru, dari pembina OSIS, panitia OSIS, panitia dan calon pengurus OSIS 2020-2021. Sengaja ini Pak Ardi dari rumah, Kebetulan tadi pagi ada tugas sekolah sehingga tidak bisa hadir di sekolah. Jadi ini daringnya itu dari rumah Pak Ardi di Karanglana, Sukaraja. Alhamdulillah sini suaranya bisa diterima dengan baik kan ya? Host, bisa diterima? Sudah lancar. Ya, lancar alhamdulillah. Permohonan maaf karena tidak bisa hadir di sekolah pada hari ini karena memang ada tugas yang mendesak sehingga saya tidak bisa hadir di sekolah. Tetapi karena ini daring, alhamdulillah kita bersama-sama bisa walaupun lewat daring. Kalian di Rawalo, saya di Sokaraja, bisa berjalan dengan baik. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali kepada siswa kelas 12 OSIS yang lama yang menjadi panitia, dan siswa semuanya calon pengurus OSIS Rawalo 2021. Kemudian saya ucapkan terima kasih sekali juga kepada pembina OSIS, staf dan semuanya, dan sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian yang kedua, saya berharap bahwa LDKS daring tanpa mengurangi rasa mutu dari kegiatan ini, karena memang kita pada masa ini masih masa pandemi, sehingga kita tidak bisa bertatap muka langsung. Minimal nanti kegiatan ini sedikit banyak mampu dan dapat membawa adik-adik semuanya menjadi perwakilan dari siswa kelas 10, 11, 12 yang
kurang lebih itu jumlahnya sekitar 750-an lebih. Ya. Jadi sekolah kita itu SMA Rawalo tahun 2020-2021 ini jumlah siswanya kelas 10, 11, 2001 ini sejumlah 750 lebih. Yang kemarin alhamdulillah untuk kelas 10 ini kita sudah menolak siswa, ya, menolak siswa karena kita kelas 1 itu hampir 250, jadi 8 kelas. Nah, ini ke depannya 7 kelas, maaf, 7 kelas. Maaf, ke depannya nanti kita bisa tambah lagi sehingga akan bertambah sisi kuantitas maupun kualitas. Kemudian yang ketiga, saya berharap LDKS ini nanti membentuk karakter jiwa kepemimpinan kalian semuanya. Ya. Materi-materi nanti yang akan dijadikan disampaikan kepada para pembina itu tolong untuk dilaksanakan, dipahami supaya nanti bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari, walaupun ini mungkin kalau daring itu insya Allah bisa 1 semester ini, sampai mungkin Desember. Nah, itu saya ucapkan selamat pada calon-calon pengurus OSIS, ya, tidak mengurangi sisi kualitas maupun kuantitas. Silakan nanti ikuti dengan baik seksama kegiatan LDKS daring ini yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan 9. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, LDKS daring, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, OSIS SMA Negeri 1 Rawalo, 7 September 2020, secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Demikian sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Rawalo. Acara selanjutnya pengisian materi dari Bapak Wasono Ardi Saputro MPD mengenai kepemimpinan. Untuk Bapak Ardi Saputro kami persilahkan. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua kalinya saya akan menyampaikan tentang materi dasar-dasar kepemimpinan atau leadership. Kalian bisa melihat di share it daring ya. Ini ya, next. Lanjut. Nah, saya kira bahwa tujuan untuk LDKS ini diantaranya adalah ingin mendefinisikan kepemimpinan, menjelaskan persamaan kepemimpinan dan manajemen, model atau gaya kepemimpinan dalam suatu kelompok, dan memahami kepemimpinan yang karismatik yang menjadi panutan. Itu yang bagaimana. Lanjut. Nah, siswa semuanya, kalian semua itu adalah calon pemimpin, ya. Calon pemimpin. Saya ucapkan selamat tadi bahwa kalian sudah mampu berani untuk tampil lebih dari yang lain. Ya, tampil lebih dari yang lain. Untuk apa? Ya minimal untuk menjadi seorang calon pemimpin itu minimal dari awal dulu. Ya, dari mana? Dari kepengurusan OSIS ini dan kepengurusan organisasi-organisasi lain di sekolah. Ini sebuah awal, sebuah titik yang nanti ke depannya akan menjadi jalan menuju Anda sebagai pemimpin. Entah pemimpin di bidang pemerintahan, di militer, guru, ataupun dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ya. Lanjut, next slide-nya. Ya. Nah, lanjut saja, lanjut. Nah, ini perlu dibedakan tadi bahwa pemimpin itu subjek yang paling penting untuk manajer, karena peran kritis yang dimainkan dalam pemimpin adalah efektivitas kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas, seperti menegakkan disiplin, melaksanakan tugas dengan benar, mengarahkan kelompok, dan memberi motivasi. Beda dengan manajemen atau manajer, ya. Ini dalam ilmu perencanaan, penyusunan, pengarahan, pengawasan sumber daya untuk menjadi tujuan yang sudah ditetapkan. Seperti Pak Ardi. Pak Ardi pemimpin sekaligus juga manajer. Ya. Pemimpin sekaligus kalau kepala sekolah gitu.
Nah, kalau kalian nanti bagaimana menjadi pemimpin itu bisa menegakkan disiplin, melaksanakan tugas dengan benar, mengarahkan kelompok, dan memberikan motivasi kepada teman-teman kalian. Maka untuk yang LDKS ini kan yang kelas 10-11 ya, nanti kan dipandu oleh masih di kelas 12. Nah, estafet kepemimpinan itu penting sekali. Nah, penting sekali. Ya, lanjut. Silakan host untuk melanjutkan slide-nya. Ya, ini. Nah, tadi antara perbedaan pemimpin dan manajer. Nah, karena kita fokusnya ini nanti pada yang pemimpin ya. Pokok pekerjaan memengaruhi orang, merencanakan visi, daya pengaruh personal power, bawahan mengolah sendiri, pengarahan dan kendali menggunakan inspirasi, berurusan dengan inovasi, kemudian berusaha untuk melakukan peningkatan atau pengembangan, berorientasi pada manusia, berkaitan dengan tugas jangka panjang dan strategis, apa dan mengapa, membangun komitmen, mengurusi perubahan, menetapkan arah tujuan, dan melakukan persamaan pandangan ke orang lain. Nah, di sini, ini beda pemimpin sama manajer. Nah, ini sementara ini kalian ke pemimpin dulu. Ya. Suatu saat akan bisa menjadi manajer, bisa. Ya, bisa. Tadi kan hanya perbedaan saja ya, tapi ini pemimpin. Nah, karena kita itu diajari menjadi pemimpin untuk saat ini, kita nanti di latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, untuk selanjutnya, nanti kalau kalian sudah lulus SMA, perguruan tinggi, kemudian kuliah kan ya, kemudian atau menjadi seorang manajer di perusahaan, di kantor, di BUMN dan sebagainya, ini baru tahu nanti. Oh iya iya. Nah, kalau manajer cakupannya lebih luas lagi nanti, lebih luas lagi. Nah, ini pemimpin tadi, ini bisa dilihat. Jadi di OSIS nanti kalian itu nanti kan pasti ada yang namanya ketua OSIS, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, kemudian kan ya itu. Nah, itu nanti harus bisa bekerja sama ya. Bersama sesuai dengan apa? Visi misi yang nanti yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan program kerja yang sudah ditetapkan oleh para pengurus. Nah, di sini pentingnya nanti pemimpin. Ya, jadi kalau misalkan tadi ada ketua OSIS jadi pemimpin misalkan. Yang lainnya mengikuti. Nah, nanti pemimpin yang bagaimana nanti diharapkan pemimpin. Nah, nanti kita akan lihat nanti jenis-jenis pemimpin tadi. Kalau tidak ada pemimpin, nanti kegiatan bisa amburadul, bubar, jalan. Tidak ada, nanti organisasi itu, khususnya OSIS, itu tidak bisa nanti baik. Nah, di dalam nanti ada ketua OSIS, ada sekretaris, bendahara, masing-masing seksi kan punya tupoksi, tugas pokok, dan fungsinya sendiri-sendiri, ya, sehingga nanti semua bisa jalan. Nah, kemudian seksi-seksi memunculkan program, kemudian dibahas dalam lingkup OSIS, di bawah naungan pembina OSIS, baru nanti jalan organisasi itu. Nah, karena sementara ini kita daring, ya otomatis berbau-baunya ya harus daring, karena kita memang dilarang untuk tatap muka. Kalau di Banyumas ini kan kita masih kuning atau orange lah sekarang. Ya, ini kan agak susah sekali. Walaupun sekarang dari pihak sekolah itu sudah mempersiapkan persiapan untuk tatap muka, ya, TPM, ya, pembelajaran tatap muka itu sekarang daring. Nah, dari OSIS ini nanti ya semua kan bekerja sama, ya, bersama. Nanti otomatis untuk apa dan mengapa kok dibangun kerjasama ini? Ya untuk membangun komitmen di antara kalian semuanya, pengurus OSIS. Yuk kita belajar, yuk kita memajukan sekolah kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya buat yang namanya POAS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi ada perencanaan pertama. Perencanaannya apa? Buat program. Silakan, OSIS membuat program yang sekiranya nanti tidak hanya melulu ke lingkup intern sekolah, tapi bisa untuk ke depan. Nah, nanti bekerjasama dengan pembina, dengan kepala sekolah, program-programnya bagus ini bagaimana?
paling sederhana programnya kan buat rencana, kemudian buat proposal, ya kan? Setelah buat proposal nanti melakukan kegiatan, terus melakukan laporan. Moga-moga nanti sekolah insya Allah bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang nanti kalian pengurus baru ini laksanakan gitu. Nah, untuk apa tadi? Untuk melakukan perubahan yang ke arah yang lebih baik. Perubahan itu untuk menuju ke tujuan visi misi sekolah. Nah, visi misi OSIS, OSARA gitu. Bagaimana gitu. Nah, next. Next, silakan untuk slide-nya lanjut. Ya. Nah, ini tolong, nah nanti kalian itu semuanya pemimpin, ya. Pengurus OSIS 2020-2001 itu kalian pemimpin. Saya ucapkan selamat juga kemarin sudah melakukan pemilihan ketua OSIS ya. Saya ucapkan selamat kepada yang terpilih. Kemudian yang belum terpilih tidak ada masalah, tetap semangat, toh tetap menjadi pengurus OSIS, hanya saja ini bagian untuk menjadi pemimpin. Kemarin siapa yang terpilih namanya? Pak? Siapa host? Muhammad Nur Fauzan, Pak. Nur Fauzan, ya. Saya selamat untuk Nur Fauzan ya. Nur Fauzan, silakan ya menjadi pemimpin OSIS. Kedepannya nanti Anda akan menjadi lebih baik lagi. Kalau nanti besok menjadi seorang jenderal atau kapten atau apa, tidak sanggung lagi. Kemudian yang belum tetap semangat karena mungkin di sini belum diberi kesempatan untuk memimpin, tapi mungkin menjadi wakil, sekretaris, bendara atau seksi-seksi. Nah, apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Nah, ini ya, satu, motivasi diri. Segala sesuatu kalau motivasinya bagus, kuat, ya. Juga kemampuan berbicara. Kalau sementara mungkin kemampuan berbicara kalian mungkin belum bagus, tidak apa-apa. Sekarang ini waktunya untuk belajar. Pahami untuk mengendalikan itu apa. Ya, pahami. Tekniknya bagaimana. Nah, ini bisa belajar dari para pembina, nanti bisa. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada para guru sebagai pembina yang lebih dewasa, atau juga kepada kalian kelas 12, ini kelas 10, 11, 12, tanya. Kemampuan memecahkan masalah, nah ini sambil jalan nanti. Transfer pengetahuan, memberikan motivasi bawahan, mengenali karakteristik bawahan, keinginan mengetahui perkembangan, bagaimana OSIS kita kok diam-diam saja kok, bagaimana kita berkembang, melakukan perubahan, perbaikan tadi, otomatis nanti sikap mental dan citra diri yang luar biasa. Pasti pengorbanan, baik pengorbanan fisik, mental, di organisasi itu pasti ada. Ya. Karena apa? Kalau tanpa ada pengorbanan, keikhlasan, lillahi ta'ala, tidak motivasi diri, nggak ada yang mau jadi pemimpin. Lanjut. Ya, ya. Lanjut lagi, nggak apa-apa. Waktunya mungkin. Ya, lanjut lagi, nggak apa-apa. Nanti bisa di-share ke teman-teman untuk ini. Slide-nya, lanjut saja. Lanjut saja nggak? Nah, ini. Cukup dulu. Nah, kembali, Mbak. Kembali lagi ke tadi. Nah, kembali ke awal. Kembali ke awal. Ya, cukup. Ya, cukup. Nah, tipe kepemimpinan itu ada otoriter, laissez-faire, demokratis, dan situasional. Kalau otoriter, gaya pemimpin yang otokritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaan ke bawahnya. Pokoknya pendapatnya nyongki sih bener. Nah, itu yang nggak pas itu. Ya, jangan. Otoriter itu nanti kalau ke depannya nanti kalau kamu jadi pemimpin itu kalau otoriter nanti dijauhi anak buah nanti. Kemudian laissez-faire, memberikan kebebasan kepada bawahan. Iya, kebebasan. Tapi kalau terlalu bebas, nanti ya tidak bisa mengontrol kalian. Ya tidak bisa mengontrol pada bawahan. Demokratis.
pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberikan kelonggaran kepada bawahan. Ya ini 50-50 lah ini. Ini mungkin akan dipandang lebih baik dibandingkan otoriter dan laissez-faire. Ya, demokratis. Kadang-kadang kalian bersikap seperti ini loh konsep saya dengan demokrasi, dengan masukan-masukan dari teman-teman kalian semuanya di OSIS nanti. Atau kadang-kadang silakan Anda berikan inovasi, kreativitas kepada anak buah kalian. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, situasional. Pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasi. Kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada suatu apa pemimpin harus memberi kebebasan pada bawahannya. Ini hampir sama dengan demokratis. Nah, dua kepemimpinan ini hampir silakan. Kalian kira-kira di dalam hati itu termasuk yang mana? Fauzan, ya kira-kira otoriter, laissez-faire, demokratis, dan situasional. Kalau Anda condongnya misalkan ke otoriter, tolong agak agak dikurangi. Kalau Anda cuek, silakan buru-buru, bodo amat gitu. Ya, jangan. Ini laissez-faire. Nah, demokratis dan situasional ini agak kalau di-matchingkan bagus sekali. Silakan nanti kalian untuk memilih mana yang masuk kategori model gaya kepemimpinan. Ini penting sekali karena apa? Kebiasaan di keluarga, di masyarakat, atau di sekolah, atau di organisasi sekolah, khususnya OSIS, ini akan mempengaruhi nanti tipe Anda ke depannya. Ada loh yang namanya misalkan kadang-kadang ada seseorang yang otoriter gitu. Maunya pendapat saya yang paling bagus. Seperti ini. Kalau enggak ya tak tinggal lungo gitu. Ngana bodoh-bodoh kon jalan apa enggak misalkan. Jangan seperti itu. Misalkan kalau ada kegiatan katakanlah OSIS peringatan Hari Besar Nasional misalkan, keagamaan. Kan rapat kan otomatis, ya kan rapat dulu kan pengurus OSIS rapat dipimpin oleh ketua kota OSIS, kemudian membuat panitia. Panitia tidak harus ketua OSIS ya. Bisa juga ketua OSIS, bisa juga yang lain, yang mungkin seksi religiusitas itu boleh. Nah, itu kadang-kadang, nah itu harus demokratis, pendapat-debatan, kemampuan mengungkapkan pendapat, berbicara, ide-ide, kreativitas. Lah sinilah belajar. Kalian belajar di OSIS, di sini. Suatu saat nanti akan ketemu hasilnya nanti ketika Anda mahasiswa, bekerja, dan sebagainya. Yuk, next. Lanjut untuknya. Lanjut. Lanjut. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Nah, ya cukup dulu. Nah, sebenarnya pemimpin itu kekuatannya di mana sih? Ya. Yang utama itu adalah kekuatan pribadi 50%. Kekuatan pengetahuan itu 35%, kekuatan peran itu 15%. Jadi kalian, nanti kalau kalian itu punya motivasi, semangat, ingin untuk jadi pemimpin, ikut organisasi di OSIS dan sebagainya, sebenarnya yang inner, katakanlah beauty-nya itu ya ada di pribadi kalian masing-masing. 50% loh itu. Motivasi, sikap, attitude, kecerdasan emosional, kecerdasan pengetahuan, sosial, dan sebagainya itu kondisi seperti itu. Pengetahuan itu hanya 35%. Itu bisa dipelajari. Tapi kalau yang kekuatan pribadi, ini 50%. Kalau Anda punya niatnya bagus, walaupun pengetahuannya kurang, insya Allah bisa jadi, tetap bisa. Karena apa? Mau bergerak, mau capek. Di OSIS bukan badan usaha ya, mencari untung, bukan. Tapi di situ kita di dada, di kawasan di standar di mukanya itu, kita supaya jadi seorang pemimpin yang bagus, yang punya karakter. Yang punya karakter itu. Karakter yang bagaimana? Ya karakter religius, keagamaannya bagus, sholatnya bagus, ya. Kemudian
ke motivasinya, disiplinnya, tanggung jawabnya, kecerdasan emosionalnya dengan teman-teman yang lain, menghargai pendapat orang lain, bisa bekerja sama dan sebagainya. Kalau pengetahuan 35% kok. Itu bisa kita pelajari. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kekuatan peran. Nah, tinggal nanti kalian itu mau atau tidak. Nah, lanjut. Nah, ini mampu, kalau mampu dan mau. Kalau di dalam blog itu kan ya, tidak mau, mampu tetapi tidak mau. Mau tetapi tidak mau. Tidak mau, tidak mampu, tidak mampu. Ya, kalian coba masuk golongan yang mana ini semuanya yang calon pengurus OSIS 2020-2021 ini jelas. Deret yang pertama, kedua, atau ketiga, mampu, tapi mampu dan mau, atau mau. Lah gabungan di tengah-tengah itu, yang di tengah-tengah ini mampu dan mau. Atau mampu tetapi tidak mau. Nah ini ya mungkin tidak jadi pengurus OSIS ini, atau pengurus organisasi lain. Mau tapi tidak mampu, bisa jadi. Ada ya, tidak mampu, paling pojok kiri, bawah, tidak mau dan tidak mampu di sini di tengah bawah, dan tidak mampu. Saya berharap kalian itu mampu dan mau. Ya minim-minim mampu atau mau, mampu dan mau. Nah, seperti itu. Terima kasih sekali kepada kalian semuanya yang tadi mau dan mampu, moga-moga mau dan mampu untuk pengurus OSIS, OSARA, sehingga mampu meningkatkan, memajukan kegiatan-kegiatan siswa di SMA Negeri 1 Rawalo. Siapa lagi yang tidak akan membawa ke depannya sekolah itu baik kalau tidak kalian semuanya? Iya kan? Ya pengurus OSIS itu. Yang pengurus yang lainnya, OSIS, Pramuka dan sebagainya gitu. Termasuk di kalian semuanya. Nah, nanti di sini ke depannya nanti kalian akan dididik untuk lebih baik lagi. Ya. Next. Iya, terima kasih. Semoga kalian semuanya untuk kedepannya nanti, hari ini nanti untuk bisa menjadi seorang pemimpin-pemimpin masa depan yang hebat semuanya. Saya tunggu peran serta kalian semuanya untuk kegiatan-kegiatan mendatang. Terima kasih. Mohon maaf kalau agak lama sedikit ya dari Pak Ardi. Sukses selalu, selamat untuk pembina OSIS, kepala kesiswaan, untuk panitia kelas 12, untuk calon pengurus OSIS kelas 10-11. Saya tunggu peran serta kalian di sekolah. Yang penting adalah komunikasi, koordinasi dengan sesama teman, dengan guru dan sekolah. Sukses selalu, tetap semangat walaupun dalam daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi dari Bapak Wasono Ardi Saputro. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Agus Sulistiono SPD. Untuk Pak Agus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Suara masuk tidak? Masuk, Pak Agus. Oh, masuk. Ya, oke. Oh ya, bagus. Oke. Dan semua siswa saya meninggalkan dulu ya untuk kegiatan daring ini karena masih ada pekerjaan dulu ya. Selamat dan sukses semuanya untuk semuanya. Ye. Terima kasih. Ya, oke. Oke, pada kesempatan kali ini ya Pak Guru Agus nanti akan menjelaskan di bidang sarana prasarana ya Pak Habib ya. Ya Pak, betul. Ya, oke.
Ini bisa di-share dari sini ya? Bisa, dari situ bisa. Mau nge-share sendiri. Ya, keluar belum Pak Habib? PowerPoint-nya? Belum, Pak. Belum? Belum. Host mengaktifkan host. Masih disable saya. Host, ya. Mengaktifkan di sini kan ada share screen. Nah. Sudah di enable Pak Habib? Proses bagus. Oke, pada kesempatan kali ini ya, nanti nunggu PowerPoint-nya ya. Jadi Pak Guru Agus ini nanti akan membawakan tentang tata kelola sarana dan prasarana ya. Nah, di sini nanti di bidang OSIS, apa kaitannya antara organisasi OSIS berkaitannya dengan pengelolaan sarana prasarana. Jadi nanti di organisasi OSIS, di suatu organisasi ya, itu pasti kita membutuhkan peralatan-peralatan, baik itu meja, ya, kemudian ada komputer, gitu kan ya, kemudian ada printer, nah itu ada kertas juga, ya, itu merupakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, maka kita membutuhkan suatu tata kelola. Bagaimana cara menangani benda-benda tersebut. Oke. Ya, sudah masuk ya? Oke. Ini di-share dari host Pak Gus. Ya, oke. Sudah keluar ya? Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, oke. Kita masuk ke manajemen sarana dan prasarana sekolah. Oke. Ya. Untuk manajemen sarana prasarana itu meliputi nanti ada sarana dan prasarana, ya kita belajar apa itu sarana dan prasarana, kemudian infrastruktur dan berkaitan dengan fasilitas, ya. Berkaitan dengan fasilitas. Oke. Ya. Jadi pembelajaran di sini ya. Oke, untuk prasarana apa itu? Ya. Para prasarana, benda atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Contoh, gedung, kantor. Kemudian apa lagi? Ya, siapa yang bisa memberikan contoh barang atau benda yang masuk ke prasarana? Ya. Yang tidak bergerak, kata kuncinya ya, barang atau benda yang tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Misal apa? Gedung kantor. OSIS punya enggak kantor OSIS? Ada ya, yaitu di dekat UKS ya. Itu di situ ada kantor walaupun ukurannya memang belumlah besar, tetapi untuk fasilitasnya ya diharapkan nanti memenuhi sebuah kantor. Kemudian untuk sarana ya, barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas fungsi unit kerja. Contoh mobil, komputer, pulpen, ada kertas, tinta, printer dan lain-lain. Jadi di sini adik-adik OSIS ya harus bisa membedakan apa beda definisi dari prasarana dan sarana. Jadi prasarana kata kuncinya adalah benda yang tidak bergerak. Sedangkan sarana adalah untuk segala suatu benda yang bisa bergerak. Ya.
Misal komputer, ya komputer kan mudah dipindahkan. Pulpen dipinjamkan, ya. Kertas juga mudah untuk dipindahkan. Jadi yang dinamakan sarana adalah segala benda atau barang yang mudah untuk dipindahkan. Jadi kalau tempat parkir itu prasarana, kantin prasarana, ruang kelas prasarana, ya. Jadi itu beda antara prasarana dengan sarana. Oke. Lanjut. Kemudian kita masuk ke infrastruktur. Infrastruktur juga disebut sebagai prasarana dan sarana yang merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, bangunan gedung, elektrik, dan telekomunikasi, serta fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oke. Sekarang kita masuk di dalam pengertian infrastruktur. Jadi yang ada di dalam infrastruktur itu adalah prasarana dan sarana. Ya. Jadi tadi ada sarana, ada prasarana. Nah, gabungan antara prasarana dan sarana itu semua masuk ke dalam kategori infrastruktur. Jadi infrastruktur itu adalah gabungan dari prasarana dan sarana yang merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, bangunan gedung, elektrik, dan telekomunikasi, serta fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Gimana? Jelas ya? Dapat diterima ya? Ya, selanjutnya kita masuk di dalam fasilitas. Untuk fasilitas adalah sesuatu yang dapat membantu memudahkan pekerjaan, tugas, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan sebagai fasilitas. Jadi kita tadi sudah belajar berapa definisi? 4. Satu, apa tadi? Prasarana. Kemudian sarana, ya. Kemudian infrastruktur. Kemudian ada fasilitas, ya. Oke. Nah, ini dari OSIS harus paham ini, ya. Karena nanti OSIS akan berkaitan dengan benda-benda seperti ini. Misal mau melaksanakan upacara bendera, ya. Upacara bendera. Nah, alat sarana apa saja yang diperlukan? Sarana kan yang bisa bergerak. Misal apa tadi? Ada mikrofon, gitu ya. Kemudian ada kertas sebagai contoh, teks Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada teks Pancasila dan sebagainya. Nah, ini harus dipinjam ke siapa? Atau siapa nanti yang menyimpan dan sebagainya. Sehingga nanti pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan OSIS harus dipastikan dulu fasilitas yang tersedia. Ya, oke. Kita lanjut ya. Pengertian khusus sesuai Permendiknas RI nomor 24 tahun 2007. Ya. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Tadi definisi umum. Sekarang definisi menurut Permendiknas RI nomor 24 tahun 2007. Ya. Oke. Jadi ada sebetulnya intinya sama, cuma kalimatnya yang berbeda. Ya, jadi di sini sama-sama mengatakan bahwa sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Kalau prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Jadi kalau kita lihat tadi dari awal, maka bagiannya begini. Pertama di atas itu ada infrastruktur. Infrastruktur dibagi dua, ada sarana dan prasarana.
Nah, segala peralatan yang mendukung di sarana dan prasarana itulah yang dinamakan sebagai fasilitas. Oke, jelas ya? Oke. Oh ya Pak Habib, ini tampilannya sama ya? Sudah masuk ke Permendiknas RI nomor 24 ya? Betul Pak Gus, sama. Oh sama ya, oke. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke standar pengelolaan pendidikan. Jadi, sarana apa saja ya yang harus ada di sebuah sekolah. Dalam hal ini adalah SMA, karena kita berada di sekolah menengah atas. Oke. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007, kriteria minimal itu adalah sarana prasarana atau sarana itu yang minimal harus ada. Ya. Jadi jika sekolah kita belum ada, maka sekolah dalam hal ini pihak sekolah wajib untuk mengadakan. Supaya apa? Supaya tujuan daripada pendidikan nasional itu tercapai. Adik-adik semua dapat belajar juga dengan baik. Ya. Yang pertama adalah ruang belajar. Jadi kita alhamdulillah SMA Negeri 1 Rawalo sudah memiliki ruang belajar yang jumlahnya mencukupi untuk seluruh kelas. Dahulu pernah jumlah rombongan itu lebih banyak daripada ruang kelas. Maka kita memanfaatkan laboratorium disekat menjadi dua. Laboratorium disekat menjadi dua, bagian depan dipakai untuk ruang belajar. Yaitu manakala pada saat itu SMA Negeri 1 Rawalo jumlah ruang belajarnya belum mencukupi dengan jumlah rombongan. Terus kemudian kedua, tempat berolahraga. Oke. Adik-adik OSIS ya, untuk tempat berolahraga di SMA Negeri 1 Rawalo mencukupi ya. Kita punya lapangan upacara ya. Di tempat lapangan upacara bisa kita gunakan untuk berbagai macam olahraga. Futsal juga bisa, mau voli juga bisa ya. Selain itu kita juga punya tempat khusus untuk lapangan basket. Jadi SMA Negeri 1 Rawalo ya, alhamdulillah sampai saat ini masih memiliki yang namanya ruang olahraga. Yang ketiga, tempat beribadah. Ya, SMA Negeri 1 Rawalo memiliki satu masjid ya, sebagai tempat beribadah daripada adik-adik semua. Jadi di sini Pak Guru mengharapkan ya, jadi di pengurus OSIS ini menjadi pionir ya, menjadi teladan bagi teman-teman yang lain ya. Manakala misal datang waktu sholat Jumat, maka yang berada di dalam organisasi OSIS ya bisa memberikan teladan atau contoh ketika datang waktu azan misal ya, segera bisa bergegas untuk menuju ke tempat ibadah, begitu ya. Jadi adik-adik OSIS yang adik-adik ini semua yang berada di OSIS ya, diharapkan bisa menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Kemudian untuk perpustakaan, nah perlu adik-adik ketahui SMA Negeri 1 Rawalo sudah memiliki perpustakaan dengan ukuran yang sesuai ya dengan standar daripada pusat ya. Ruang belajar kita juga memenuhi. Kita memiliki ukuran berapa? Ukuran ruangan kita adalah 8 kali 9 kalau tidak salah. Ya, 9 meter kali 8. Ada 72 meter persegi. Nah, itu sudah mencukupi untuk dengan jumlah rombel 36. Karena satu anak itu berhak mendapatkan ukuran ya maksimal sampai 2 meter. Setelah itu laboratorium. Nah, untuk laboratorium kita sudah memiliki lengkap. Ada laboratorium kimia dan biologi. Perlu kalian adik-adik OSIS ketahui bahwa di dalam ruangan itu memiliki yang beda. Misal ketika adik-adik masuk di dalam lab fisika, maka di tengah lab itu ada apa namanya
ada tempat yang ada di tengah itu untuk sebagai sumber listrik. Coba perhatikan dengan lab biologi dan kimia. Nah, di tengah dia kosong, tetapi sumber listrik berasal dari pinggir-pinggir. Ya. Itu perbedaan fisika, kimia, dan biologi. Kemudian pada lab kimia itu di tempat penyimpanan itu ada cerobong ke atas. Ya, itu untuk keselamatan kerja karena biasanya ada zat-zat kimia yang berbahaya. Oke. Kemudian bengkel kerja. Nah, di sini SMA Negeri Rawago belum memiliki bengkel kerja. Sebetulnya dulu pernah ada ketika kita mengembangkan life skill. Jadi pernah kita membuat school ya berkaitan dengan keahlian. Keahlian itu dulu adalah membuat desain, ya, kemudian merakit komputer dan lain sebagainya. Nah, kita punya, tetapi sekarang tempat itu sudah dialih fungsikan. Ya. Kemudian tempat bermain. Nah, kita tempat bermain, misal di depan perpustakaan itu ada lapangan di tengah, itu bisa dipakai untuk tempat bermain. Bahkan lapangan utama saja juga bisa dipakai untuk tempat bermain. Ya. Kita ada ruang terbuka. Ya. Oke, kemudian tempat berkreasi. Nah, di mana ini tempat berkreasi? Tempat berkreasi itu ya silakan itu gambar-gambar tembok itu yang berada di sebelah mana? Barat ya. Ya di sebelah barat perpustakaan itu kan tembok. Di tembok itu ada grafiti ya. Dulu kita gunakan itu sebagai tempat berkreasi. Ada lomba-lomba dengan grafiti. Ya. Selanjutnya adalah tempat berekreasi. Nah, di mana ini? Tempat berekreasi kita ada itu gazebo, ya. Tetapi cuma dan penempatannya kita kurang maksimal. Banyak adik-adik baik kelas 10, 11, 12 kadang-kadang duduk tidak pada tempatnya. Seharusnya duduk di dasar kayu ya, kadang-kadang duduk di sandarannya sehingga menyebabkan kadang-kadang bagian sandaran gazebo menjadi rusak ya. Kemudian toilet. Ya. Toilet kita sebenarnya dalam membuat toilet ini ada perbandingan ya antara jumlah siswa putra dengan putri. Karena mayoritas kebanyakan siswa itu putri, maka jumlah untuk toilet putri itu jauh lebih banyak daripada untuk putra. Ya. Selanjutnya nomor 10, sarana penunjang PBM. Mana ini yang termasuk tempat untuk sarana penunjang PBM? Ya, yaitu ruang kesenian. Di situ ada ruang gamelan kan? Nah, itu gamelan itu termasuk penunjang kegiatan belajar mengajar. Ruang tari ya. Jadi itu adalah sarana penunjang PBM. Nah, jadi sarana tadi tempat apa? Sarana itu adalah peralatan yang bisa digunakan secara mobil ya. Jadi sarana penunjang PBM-nya adalah bukan ruangannya tetapi peralatan yang ada di dalamnya. Ya, misal tadi alat-alat gamelan itu termasuk juga dalam sarana. Kemudian nomor 11 sarana TIK. Di mana ini tempatnya? Ya, tempatnya berada di dalam laboratorium komputer. Kita memiliki jumlah komputer yang cukup memadai. Adik-adik OSIS ya kalau misal agak kesulitan browsing internet dan sebagainya, silakan bisa memakai laboratorium tadi. Ya, tentu dengan seizin yang ada di ruang. Untuk kepala laboratoriumnya itu Bu Aldina ya. Kepala 3 lab ya, sedangkan untuk penjaga di masing-masing laboratorium kalau lab 1 itu ada Bu Aldina, lab 2 itu ada saya sendiri ya Pak Agus, lab 3 itu biasanya yang pegang adalah Pak Sukmo. Jadi kalau adik-adik mau memakai lab 1, maka adik-adik minta izin kepada Bu Aldina. Kalau mau pakai lab 2, maka adik-adik minta izin kepada Pak Guru Agus. Lab 3 kepada siapa? Kepada Pak Sukmo.
serta sumber belajar lain. Nah, ini jelas macam-macam ya. Sumber belajar lain ya, banyak sekali ya. Ada alat band ya, kita punya gitu ya. Ada apa namanya gitar, alat musik ya. Nah, kita punya. Silakan adik-adik terutama di OSIS bisa mengorganisir dalam bentuk eskul-eskul ya. Kemudian manajemen sarpras ya. Adik-adik pun nanti sama di ruangan kantor adik-adik dilihat mana yang belum ada. Kalau belum ada, misal, oh ternyata kita di ruangan OSIS ini belum ada gambar presiden wakil presiden, belum ada lambang Garuda, misal ya. Maka adik-adik buat perencanaan dulu, dilihat, diamati. Oh ternyata ruangan kita butuh ini, ya, butuh gambar-gambar misal. Oh butuh papan data organisasi belum ada, direncanakan, ditulis, ya. Kemudian diajukan. Ya, kepada siapa pengajuannya? Nah, karena adik-adik itu masuk di dalam pengurus OSIS, maka ajuannya diberikan kepada pembina OSIS. Pembina OSIS itulah yang nanti ya dari masukan adik-adik akan mengusulkan kepada wakakesiswaan supaya di dalam RKAS-nya nanti diadakan pengadaan. Nah, di sini ketika semua sudah ada di dalam RKAS, ya, maka nanti sekolah akan mengadakan apa yang diminta oleh adik-adik. Tadi seperti lambang negara, ya, kemudian foto dari presiden, wakil presiden, kemudian papan data, misal begitu, ya. Kemudian ternyata OSIS butuh printer, misal gitu, ya. Jadi nanti siapa yang mengadakan? Yang mengadakan itu nanti dari wakil kepala urusan bidang sarana prasarana. Oke. Berikutnya penata usahaan dan penggunaan. Setelah barang itu diadakan, ya, maka kita adakan penginventarisasian, didata, ya. Setelah itu masuk di dalam penggunaan. Dalam hal penggunaan pun harus ketika barang itu harus keluar dari suatu ruangan, maka harus dicatat. Misal ada yang mau pinjam printer, gitu ya. Nah, maka dicatat si A pinjam printer dari ruangan OSIS. Dalam kondisi bagaimana printer itu? Oh, printer itu dalam kondisi baik. Maka nanti harus dikembalikan pula di dalam kondisi yang baik. Terus berikutnya pemanfaatan, ya. Seperti halnya komputer, kemudian printer, ya. Ketika digunakan, ya. Ini untuk apa pemanfaatannya? Apakah untuk kepentingan organisasi atau bukan, ya. Jadi kalau yang dipakai di kantor berarti itu berkaitan dengan organisasi, ya. Kemudian setelah itu pemeliharaan. Nah, nanti ketika tintanya habis misal, ya harus segera diisi, jangan dibiarkan. Nanti malah jadi kering, kalau kering nanti malah susah untuk digunakan, menjadi rusak. Kemudian pemindah tanganan, itu maksudnya apa? Pemindah tanganan, misal printer ini atau komputer ini mau dialihkan, ya. OSIS misal dapat baru, ya, printer baru misal, atau komputer baru. Nah, di situ OSIS hanya memerlukan satu komputer saja, misal. Lama ini dimanakan? Oh, ini bisa kita pinjamkan ke miliknya PMR misal. Nah, silakan di pemindah tanganan. Nah, kalau barangnya itu sudah dihitung-hitung antara biaya servis dengan biaya beli, ternyata biaya servisnya lebih mahal daripada biaya beli, maka dilakukanlah penghapusan. Misal, contoh penghapusan, kita punya layar monitor LED nih, ya. Ternyata LED-nya rusak. Untuk merepair, ya, ternyata dibutuhkan biaya 90% daripada biaya beli. Maka mending kita beli baru, ya. Nah, barang yang lama kemudian diajukan data penghapusan. Oke.
berikutnya, unsur tim perencanaan sekolah. Ya. Jadi segala sumber kegiatan yang nanti OSIS lakukan, gitu ya, dan semua organisasi lain itu semua di bawah OSIS semua, ya, seperti PNR, kemudian ada Pramuka dan sebagainya. Maka OSIS itu merupakan induk dari segala organisasi, ya, baik itu organisasi atau kegiatan ekskul lain, ya, di mana di situ OSIS harus menampung, ya, segala dalam arti ini adalah usulan-usulan, ya, daripada rekan-rekan OSIS yang lain, ya. Nah, tetapi OSIS tidak bisa mengadakan sendiri, ya. Pengadaan itu harus melalui jalur pihak sekolah. Nah, pihak sekolah dalam hal ini adalah melalui wakaf kesiswaan. Nah, supaya barang-barang itu bisa terbeli, maka harus dibutuhkan rencana anggaran sekolah. Nah, rencana anggaran sekolah itu harus disetujui oleh satu kepala sekolah. Ya, siapa yang mengusulkan adalah wakilnya, wakil kepala sekolah. Dari mana wakil kepala sekolah bisa mengusulkan? Dari guru yang bertugas mendampingi adik-adik semua, dalam hal ini adalah pembimbing OSIS. Siapa yang membeli? Yang membeli itu dari bagian tata usaha bersama wakaf dan pengada barang, terutama bagian pengadaan barang. Siapa yang mengeluarkan uangnya adalah bendahara. Dan itu semua harus disetujui oleh komite sekolah. Ya. Oke. Sekarang kita masuk tahap perencanaan. Ya, perencanaan. Adik-adik mau mengadakan kegiatan nih. Ya, kegiatan yang dijalankan apa? Misal adik-adik mau melaksanakan upacara. Ya, upacara 17 Agustus. Ya. Kebutuhannya apa nih? Kebutuhannya adalah baju. Ya, baju seragam putih-putih, misal. Satu, ada kita melaksanakan kegiatan upacara 17. Ya. Kita butuh apa? Oh, butuh baju dan perlengkapan lain seperti peci, gitu ya. Kemudian ada kaos tangan dan sebagainya. Oke, nanti adik-adik buat perencanaan. Oh, kita nama programnya apa? Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah upacara 17 Agustus misal. Siapa penanggung jawab yang memimpin pelaksanaan program? Ya, kalau penanggung jawab program segala itu adalah pasti kepala sekolah nanti. Ya. Kemudian apa sasaran target terukur yang ingin dicapai? Misal dengan kita memiliki baju, ya, lengkap, maka target kita apa? Oh, kita ingin pasukan kita, ya, dalam pasukan upacara kita, ya, ini bisa selalu dipakai oleh pihak kecamatan. Ya, targetnya apa? Nah, targetnya kita bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di tingkat kecamatan. Ya. Fungsi lainnya apa? Adalah dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, maka nama SMA Negeri 1 Rawalo makin dikenal oleh masyarakat luas. Dengan makin dikenal, maka banyak anak yang tertarik masuk ke SMA Rawalo. Nah, sasarannya jelas. Untuk apa kita mengadakan kegiatan tadi? Ya. Kemudian ada batas waktu. Oh, pelaksanaan tanggal 17 Agustus. Kalau begitu, kapan nih pengadaannya? Ya nggak mungkin setelah tanggal 17, kan begitu. Maka harus ada sebelum tanggal 17. Misal tanggal 1 Agustus harus sudah ada. Nah, begitu ya. Maka ada batas waktu. Ya. Sarana-sarana tadi harus dilengkapi. Kemudian ada alokasi anggaran yang pasti untuk melaksanakan program. Nah, itu harus ada di dalam RKAS supaya tidak menjadi temuan nanti ketika kita diadakan pemeriksaan. Ya. Oke, pengadaan. Kepres nomor 80 tahun 2003. Ya, tadi perencanaan, sekarang tahap apa? Pengadaan. Tahapannya bagaimana? Sama, ada kegiatan konkret, ada penanggung jawab, ada sasaran target terukur, ada batas waktu, dan ada alokasi. Jadi bagian pengadaan barang ya nanti dalam hal ini pihak sekolah ya baju titik ya untuk kegiatan paskibra ya untuk tanggal 17. Jadi sama. Ya. Oke.
Sekarang prinsip pengadaan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pengadaan. Ayo. Ayo Pak Habib, ini masih jelas ya? Halo, halo. Masih, Pak. Masih. Oh, ya. Karena di sini internet unstabil. Oke, berarti bisa diterima masih ya? Ya. Masih bisa, Oke, aman. kita lanjut ya. Aman, oke, thank you. Prinsip pengadaan. 1, efisien. 2, efektif. 3, terbuka dan bersaing. 4, transparan. Ya. 5, adil, tidak diskriminatif. 6, akuntabel. Ya. Jadi prinsip-prinsip pengadaan itu haruslah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel. Nah, efisien, misal kita mau menyelenggarakan, misal apa, kalender lah, misal, ya, kalender itu kan langsung ditangani oleh OSIS ya. Oke, efisien. Kegiatan ini nanti bagaimana? Apa namanya untuk pengadaan daripada kalender tadi, ya. Misal kita mau buat tahun 2021, maka kita jangan mendadak, ya. Jangan mendadak. Misal nanti dibaginya baru bulan apa namanya Februari, ya enggak, ya. Jadi kalau bisa prinsip pengadaannya itu adalah sebelum batas waktu tahun itu muncul sehingga bisa terpakai, ya. Jadi kita lihat waktunya, efisien dan efektifnya ini, ya. Terus bagaimana cara apa mendapatkan dananya? Efektif tidak? Apakah apa namanya? Sistem pembayarannya seperti apa? Sistem penarikan kepada siswa-siswa yang lain atau teman-teman yang lain. Kemudian 3, terbuka dan bersaing. Nah, tentu adik-adik tidak langsung tunjuk kepada satu apa rekanan gitu, tidak bisa. Adik harus melakukan apa namanya survei dulu ke beberapa tempat. Mana yang harganya paling apa namanya bersaing, yang bisa menawarkan dengan harga paling murah tetapi dengan kualitas yang sama. Jangan apa namanya barang murah tetapi menurunkan kualitas. Jadi kita buka apa adik-adik harus buat. Oh, nanti saya akan buat kalender, ya. Dalam kalender itu dalam satu lembar butuh berapa bulan. Ya, fotonya bagaimana? Nah, ini harus sama semua. Nah, kemudian dipilihlah nanti rekanan yang paling kompatibel, ya. Kemudian transparan. Ya. Jadi nanti bagian yang apa? Bekerja di dalam pengadaan ini, ya dia harus terbuka pula kepada rekan-rekan yang lain supaya tidak ada prasangka yang kurang baik dari teman-teman yang lain, ya. Kemudian ya dengan adanya transparan itu maka tingkat kepercayaan juga makin tinggi, ya. Ibaratnya orang ketika adik-adik apa dipasrai untuk mengelola dana tadi, ya, tidak muncul suara-suara sumbang dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain mendukung karena adik-adik transparan dan dapat dipercaya akuntabel, ya. Dan kemudian adil dan tidak diskriminatif itu sama dengan hampir mirip dengan terbuka dan bersaing, ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, tujuan inventarisasi. Oke. Ketika adik-adik sudah membeli barang, pengadaan barang, gitu ya. Ini tidak hanya di OSIS saja, ya, di Pramuka juga sama, di PMR juga sama. Jadi kita harus mencatat daripada barang-barang yang telah dibeli. Pertama, tujuan inventarisasi. Jadi barang-barang yang telah dibeli, selain sekolah mencatat, ya, sekolah kan nanti punya daftar inventarisasi barang. Adik-adik juga punya buku inventarisasi. Untuk apa? Satu, untuk tertib, ya, administrasi. Barang itu diperoleh pada tanggal berapa dengan harga dengan biaya pengadaan berapa, ya. Kemudian kedua, hemat uang negara, ya. Kemudian sebagai bahan kontrol, ya, misal bahan kontrol itu, oh kita dulu pernah punya printer, ya. Setelah itu printernya setelah 3 bulan 4 bulan nggak ada di situ, ya.
Nah, ini dipinjam ke siapa? Maka harus tercatat, ya. Sebagai itu fungsi daripada inventarisasi barang. Kemudian keempat, mempermudah dan pengendalian. Jadi hampir sama dengan nomor 3, ya. Nomor 5, mempermudah. Dan keenam adalah akurasi laporan. Jadi kadang-kadang ketika kita misal dari pembina bertanya ini printernya kemana, ya adik-adik bisa jawab, gitu ya. Oh, printer ini sedang rusak, misal sekarang sedang berada di, misal sedang diperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Ada datanya. Ya, maka akurasi laporannya menjadi terpercaya, gitu ya. Itu tujuan daripada inventarisasi barang. Tahap-tahap inventarisasi apa yang harus adik-adik lakukan? Satu, menghitung jumlah barang per subkelompok barang. Ya, jumlahnya dihitung, jumlah printer berapa. Contoh barangnya barang elektronik, ya nanti kan ada pengelompokan barang, ya. Jadi di situ adik-adik buat daftar catatan. Oh, barang-barang elektronik apa saja yang ada di dalam kantor, misal begitu. Kemudian mencatat barang ke dalam kertas kerja inventarisasi. Menempelkan label pada barang yang telah dihitung. Nah, ini biasanya sudah ada di sekolah, ya. Sekolah sudah membuat. Menentukan kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat, ya. Menyusun laporan hasil inventarisasi dan penyampaian RHI kepada pengelola barang. Ini sih mungkin untuk tingkat organisasi OSIS tidak serumit ini, ya. Cukup nanti ada biasanya sih di dalam ruangan dari sekolah sudah dibuatkan ini daftar inventarisasi ruang, ya, bisa ditempel. Nah, silakan adik-adik membuat itu juga di dalam kertas untuk nanti mengetahui kalau terjadi barang itu rusak atau berpindah tangan, ya. Itu saja. Jadi penggolongan dan kodifikasi barang milik negara, ya, berdasarkan Permenq nomor 97/PNK 06/2007. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam golongan bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-subkelompok, ya. Kodifikasi barang adalah pemberian kode BNN sesuai dengan penggolongan masing-masing BNN. Jadi ini kita lewati saja. Karena apa? Karena ini nanti sudah ada atau dikerjakan oleh pihak kantor, ya. Nah, ini nanti, ya, ada kode. Ya, adik-adik nggak membuat seperti ini, enggak, ya. Kalau di sekolah itu ada nanti kode bidang 00, ya. Terus sub ada sub ke 00, ya, 01 misal pagar begitu, ya. Dan sebagainya. Ini golongan 1, golongan 2 ini sudah dari sana ini, ya. Kita tinggal mengisi saja, ya. Jadi adik-adik nggak usah bingung di bagian ini. Ini kita lewati saja ini. Ini bagian kantor tadi. Oke, penggunaan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan barang, ya, yang sesuai dengan tupoksi lembaga, ya. BMN barang milik negara, gitu, ya, yang sesuai dengan tupoksi lembaga. Jadi ini pun penggunaan, ya. Adik-adik nanti di dalam organisasi tidak pikirannya tidak tercurah ke sini, tapi cukuplah di bidang inventarisasi barang saja. Ini disampaikan, ya, supaya hanya untuk jadi pengetahuan saja. Oke. Pemanfaatan. Penggunaan di luar tupoksi, sewa, kerjasama dengan pihak lain, hasil disetorkan ke negara. Nah, jadi begini. Dahulu kala, ya, itu ada lapangan futsal, ya. Dulu sebetulnya lapangan itu bisa digunakan untuk pemasukan dari pihak luar ke sekolah, ya. Maka dulu asli daripada tujuan dibuatnya lapangan futsal itu adalah kita membuat lapangan futsal dan juga lapangan tenis, ya. Nanti kalau ada pihak luar yang mau pakai itu membayar uang sewa, ya. Membayar sewa per jam berapa, ya, kepada pihak sekolah. Atau dalam hal ini misal OSIS mau mengelola. Awal mula dulu begitu, ya. Tetapi uang itu dikemanakan? Uang itu adalah disetor bekas negara. Jadi contoh kantin, ya, kantin, kita bangun kantin tuh.
Ya, di kantin itu yang berada di kantin ya, para penjual itu membayar ke pihak sekolah ya, uang sewa. Uang sewanya itu dipakai atau disetor ke kas negara. Jadi nanti di setiap tahun ada tagihan dari provinsi ke sekolah. Berapa uang sewa yang harus dibayar, begitu. Ya. Tapi untuk lapangan futsal itu akhirnya tidak bisa seperti itu, ya. Karena ternyata kadang di hari Sabtu atau Minggu banyaklah orang datang ke sekolah, gitu ya, memanfaatkan lapangan tadi, ya. Dan Sabtu Minggu tidak ada petugasnya sangat sedikit, ya, paling penjaga, sehingga kita tidak bisa membuat sistem sewa pada lapangan. Ya. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan keadaan suatu fasilitas kembali pada kondisi operasional secara optimal sehingga usia pemakaian dapat diperpanjang. Ya. Pemeliharaan sama dengan perawatan dan perbaikan atau maintenance and repair. Jadi fungsi daripada pemeliharaan, ya misal nih, adik-adik dapat fasilitas komputer. Misal, bagaimana pemeliharaan komputer? Pemeliharaan komputer misal ketika adik-adik sudah melakukan kerja, setelah menutup aplikasi lakukan refresh. Atau secara periodik adik-adik bisa melakukan scan dan defrag. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengembalikan ya fungsi daripada hard disk itu kan dia bekerja, ya. Dan setelah bekerja, ibaratnya kita punya kamar kita digunakan untuk kerja, habis itu barang-barangnya ini berserakan, maka perlu ditata, maka komputer itu harus didefrag, ya. Kemudian juga dilakukan scan. Itu dalam pemeliharaan komputer secara software, misal begitu. Kemudian, ya, kalau secara hardware-nya, ya, misal pemeliharaannya bagaimana? Dilihat 1 hari, 2 hari, 3 hari dipakai terus. Ya, lihat banyak debu enggak? Ya. Oh, ternyata banyak debu. Nah, maka harus dibersihkan supaya apa? Supaya tidak mengganggu sirkulasi daripada udara. Ya. Ketika digunakan untuk bekerja, komputer itu kan menghasilkan panas. Maka dia butuh udara segar masuk. Misal begitu. Jadi adik-adik harus mampu memelihara barang yang ada di kantor. Misal bagaimana cara memelihara mic, misal, ya. Bagaimana cara menggulung mic-nya. Nah, itu harus diperhatikan, tidak boleh sembarangan. Sebab kalau sembarangan, maka bisa saja terjadi putus di dalam kabel. Sehingga yang harusnya barang itu berusia 2 tahun masih bisa dipakai, baru setengah tahun sudah rusak, ya. Oke. Nah, tujuan daripada pemeliharaan untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, untuk mendukung kelancaran pekerjaan, sehingga diperoleh hasil yang optimal. 3, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Sedangkan keempat, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Jadi, tujuan dari pemeliharaan 1 tadi dijelaskan mengoptimalkan usia pakai. 2, menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran. Kalau kita memelihara barang-barang kita dengan baik, disimpannya juga jelas, gitu ya. Misal mau upacara bendera, bagian upacara nggak usah bingung. Bendera kemarin habis latihan ditaruh di mana, ya? Karena kita sudah memiliki tempat yang tertentu untuk menyimpan bendera. Sehingga pada saat hari H pelaksanaan, bagian pengatur upacara nggak pontang-panting, ya, menyiapkan peralatan-peralatannya. Kemudian untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur, itu sama, ya. Keempat, menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Nah, kalau alatnya sering dijaga, ya, kemudian dibersihkan, ya, harapannya apa? Harapannya alat ini tidak mengganggu, misal, ya, dicek kabelnya, kabel menuju ke power, ada lecet enggak? Oh, ternyata adik-adik tidak bagian yang menggunakannya itu atau membiarkan itu terbuka. Nah, kalau terbuka mengakibatkan apa? Ya, misal ada teman kalian yang tidak sengaja memegang. Nah,
ketika dipegang menyebabkan misal kesetrum dan sebagainya. Itu tentu berakibat ya keselamatan orang menjadi terancam. Ya. Oke, bentuk pemeliharaan ada dua, secara terencana dan pemeliharaan secara darurat. Terencana itu artinya ada periodik, setiap satu bulan sekali, 2 bulan sekali. Misal mau deprak itu dikasih waktu bisa mau 2 minggu sekali, apa mau 1 bulan sekali. Sedangkan pemeliharaan darurat, misal hari ini dipakai kemudian langsung rusak, padahal besok alat itu mau dipakai, maka tanpa rencana ini harus segera diperbaiki. Itu contoh pemeliharaan secara darurat. Oke. Pemeliharaan terencana ya ada 2 lagi, yaitu pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan korektif. Ya, cepat saja ya. Penghapusan. Ya, penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan SK pejabat yang berwenang. Lewati saja. Ini nanti bagiannya kantor. Ya, bagiannya kan kantor. Tujuan penghapusan, ya ini miliknya kantor, jadi lewati saja. Pemindah tangan tadi jelas ya. Yaitu ketika barang itu dipakai oleh pihak lain dan adik-adik sudah di kantor itu sudah dapat yang baru. Nah ini jelas dipakai oleh siapa, ya pemindah tanganan seperti tadi. Oke, demikianlah untuk pemaparan daripada bagaimana pemeliharaan di bidang sarana prasarana. Oke, sebelum nanti ditutup ya Pak Habib, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Halo? Halo, halo. Halo. Ya, ada pertanyaan tidak? Tanya jawab. Oke, untuk materi sarana prasarana, ada tanya jawab apa tidak ini, host? Silahkan jika ingin ada yang bertanya. Ya, silahkan. Ya, hampir 1 jam tadi ya Pak Guru ini memaparkan ya. Sekarang sudah 2:30, 14:23. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Ada tidak? Dari ini peserta berkaitan dengan sarana prasarana. Apa saja nih? Oke. Tidak ada ya? Nampaknya cukup bagus. Oh, cukup ya. Ya, oke. Jadi kesimpulannya ya, untuk kegiatan sarana prasarana, karena adik-adik yang berada di organisasi OSIS, ya, nanti ada bagian seksi yang mengurusi berkaitan dengan peralatan yang ada di kantor, ya. Supaya apa? Supaya tujuan daripada penyelenggaraan kegiatan, misal OSIS mau menjalankan kegiatan itu menjadi lancar, ya. Selain lancar, juga dipastikan bahwa peralatan-peralatan yang nanti dipakai di dalam kegiatan OSIS itu memiliki aspek keamanan yang tinggi. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, itu saja yang Pak Guru sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi dari Bapak Agus Sulistiono SPD. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, seluruh rangkaian kegiatan LDKS secara daring pada hari pertama telah berakhir. Kita akan melanjutkan kembali besok pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 dimulai pukul 13.00. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.